Halo teman-teman, nama saya Desina Walarianti dengan NIM C11 2021 02387. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interpreting dan akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai interpreting. Pertanyaan pertama yaitu, apa perbedaan dari translation dan juga interpreting? Translation itu sendiri pengalih bahasaan berdasarkan teks. Jadi penerjemah itu akan menerima dokumen, kemudian dibacanya, kemudian hasil terjemahan itu akan dijadikan teks lagi melalui diketik atau juga ditulis tangan. Penerjemahan ini biasanya membutuhkan waktu lama, berbeda lagi dengan interpreting. Interpreting yaitu penerjemahan secara lisan, dilakukan di waktu yang sama. Jadi penerjemah itu harus langsung menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh pembicara, kemudian harus disampaikan oleh si pendengar. Jadi interpreting itu ada si pembicara, si penerjemah, dan ada si pendengar dengan melalui pendengaran dan juga pembicaraan. Dan saat itu dibutuhkan dengan waktu yang tidak lama karena harus langsung disampaikan. Terus pertanyaan kedua, ada berapa macam interpreting dan berikan contohnya. Jadi ada dua macam interpreting, yaitu konsekutif dan juga simultan. Simultan itu sendiri biasanya penerjemahan lisan yang menggunakan alat ya, seperti pendengar itu akan menggunakan headphone untuk mendengar hasil terjemahan dari pembicara. Jadi ketika pembicara sedang berbicara, si pendengar sudah tahu hasil terjemahan itu melalui dengan headphone. Jadi tim penerjemahan itu akan mengelola dengan menggunakan alat itu untuk disampaikan ke pendengar melalui headphone. Sedangkan konsekutif itu sendiri tidak menggunakan alat, juga langsung ketika pembicara menyampaikan, kemudian akan diam sebentar untuk memberi waktu si penerjemah menjelaskan kepada si pendengar. Yang bisa kita ambil contoh yaitu seperti pelatih timnas dengan interpreternya, yaitu dilakukan saat si penerjemah itu dilakukan saat si pembicara itu sedang diam, dan biasanya dihadiri dengan beberapa orang, sedangkan simultan biasanya dihadiri dengan jumlah yang besar ya, seperti seminar, pertemuan penting, dan lain-lain lah. Kemudian pertanyaan ketiga, seperti apa yang ingin menjadi interpreter? Biasanya orang yang ingin menjadi interpreter itu orang yang suka tantangan ya, yang bisa pede dengan bertemu orang banyak atau dengan berkomunikasi dengan orang, karena menerjemahkannya secara langsung, jadi kita harus pede dengan hasil terjemahannya kita juga. Terus pertanyaan berikutnya, aspek lain dari interpreting, sering berpergian atau rapat di luar rumah. Jadi kemungkinan ketika kita menjadi interpreter, kemungkinan kita akan berkeliling Eropa atau juga bisa kita berkeliling dunia, dan itu kita harus ingin melakukannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa yang terbaik dari interpreter? Jadi menjadi seorang interpreter yaitu dia itu menarik, kreativitas, dan juga penuh adrenalin dan penuh tantangan juga. Dan pertanyaan berikutnya yaitu, apa keuntungan lain dari interpreting? Jika kalian menjadi seorang interpreter, kalian akan mengunjungi tempat-tempat yang bahkan jika kalian tidak menjadi seorang interpreter, kalian tidak akan mengunjungi tempat itu. Jadi ketika kalian menjadi interpreter, kalian akan menghadiri rapat-rapat penting, dengan bertemu orang-orang penting yang biasanya kalian hanya lihat di televisi. Ini kalian bisa bertemu langsung dan juga menerjemahkannya secara langsung. Menurut saya itu saja dari saya. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.